Maria Teresia Endang Mulyani yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Dalam perayaan kasih ini kita akan berdoa untuk keselamatannya dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit dari alam maut untuk menyelamatkan kita. Marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa kita, agar dengan hati yang bersih kita dapat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan kami dari kuasa maut dan memurniakan hidup kekal kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk memperingati Ibu Maria Teresia Endang Mulyani yang telah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Ampunilah segala dosanya, sebab Engkau Maha Rahim dan sumber segala kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami berkat kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dia Tuhan kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kami persilakan hidup, kita dengarkan bacaan. Bacaan pertama. Jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan tulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima sebagai korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di lading jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Berbelas kasihlah Tuhan dan adil. Allah kita penuh kerahiman. Orang yang bersahaja dilindunginya, dari kesesakan aku diselamatkannya. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan wajah Allah. Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan kematian para kekasihnya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Engkau telah melepaskan belenggu. Aku boleh menikmati hidup di dunia ini di hadapan
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami persilahkan dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, terutama keluarga Bapak Vincent dan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Teresia Intan Julian. Memperingati orang yang sudah meninggal di satu pihak adalah suatu tindakan mulia, tetapi di lain pihak akan menimbulkan perasaan sedih kembali karena teringat akan peristiwa yang sudah terjadi. Kapan sebetulnya gereja ini memulai upacara untuk mendoakan arwah yang sudah meninggal? Sebenarnya tradisi itu justru datang bukan dari kebiasaan, tetapi justru dari kitab suci, dari kitab Yudas Makabi yang kedua, yang di sana pada waktu itu Yudas Makabi mendoakan atau mengadakan ritual kebangkitan untuk menebus dosa dari saudara-saudaranya yang meninggal, karena mereka bertempur melawan penjajah pada waktu itu, ya, pada Antiochus yang kelima, dan mereka meninggal sebagai seorang yang membela agama Yahudi. Dan kebiasaan ini kemudian dijalankan oleh gereja hingga saat ini. Dan paham kebangkitan yang sudah muncul di dalam kitab Yudas Makabi menjadi nyata ketika Yesus memang membuktikan adanya kebangkitan itu. Dengan wafat dan bangkit kemudian naik ke surga, Dia membuktikan bahwa itulah proses kehidupan orang di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang terbiasa dengan intensi misa yang sekarang di Indonesia ini menjadi tradisi yang jadi sangat kuat. Di negara-negara di mana kekatolikan itu sudah menjadi darah daging, sudah terbiasa orang itu sebelum meninggal itu sudah menulis intensi. Jadi pada waktu saya berada di luar Indonesia, di mana negara-negara Eropa, di mana mereka sudah terbiasa dengan intensi itu, bahkan Romo Julius sendiri mengatakan, tolong ya, nanti kalau saya sudah tidak ada, saya tidak intensi misa 30 kali. Jadi itu sesuatu yang sudah biasa dan tidak pernah berhenti. Saya pernah di Romo dari Indonesia, sudah meninggal sekarang, tapi dia mengatakan, Romo, tolong pendidikan kekatolikan yang lama di Eropa jadi
Dan tradisi itu tidak pernah sepi, jadi tradisi misa itu selalu ada dan menjadi berkelimpahan karena sebetulnya satu intensi misa untuk satu misa. Kalau misalnya ada yang mau gabung, dia harus tanya dulu pada yang sudah bisa misa. Di Indonesia ini terlanjur keliru. Dan sebetulnya tidak usah dibacakan siapa itu, tidak perlu, karena ya tahu promonya aja. Nah, di Indonesia ini sudah terlanjur keliru. Jadi bosaran itu 2,5 jam membaca intensi misa. Itu satu misa. Ini itu 1,5 jam. Ya. Di sini di Keputih ini sudah mulai banyak. Dan kalau kemudian mereka menitipkan intensi misa adalah suatu keyakinan yang menurut saya adalah suatu yang wajar. Meskipun orang tahu bahwa kematian itu akan terjadi setiap saat, tetapi bagaimanapun juga tidak semua orang siap dengan kematian. Maka perlu orang dimurnikan sebelum dia kembali kepada Tuhan. Dan di dalam iman kita mempercayai yang namanya api pencucian. Oleh karena itu, kemudian orang selalu berusaha agar supaya saudaranya yang sudah mendahului itu segera bisa berkumpul dengan Tuhan di surga. Maka kemudian mereka membacakan intensi misa. Meskipun di dalam bacaan pertama kita melihat bahwa bagi umat perjanjian lama kebijaksanaan, mereka tidak pernah melihat kematian sebagai suatu malapetaka atau kehancuran. Mereka malah melihat itu sebagai suatu ketenteraman, karena entah kapanpun juga orang akan mengalami kematian. Sehingga kalau sekarang ini kita mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan karena kita khawatir, apalagi di dalam bacaan Injil dengan itu tegas Yesus mengatakan bahwa semua orang yang percaya kepadaku akan dibangkitkan. Sehingga jaminan itu menjadi kita menjadi semakin kuat. Dan di lain pihak, sekaligus kita mau menunjukkan bahwa meskipun yang sudah meninggal itu tidak bersama-sama lagi dengan kita, namun kita merasa bahwa kebersamaan yang sudah terjadi itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dan antara kita yang masih hidup dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mereka berada dalam satu persekutuan dalam Kristus. Sehingga kalau kita dalam satu komunitas, kalau kita saling mendoakan, itu adalah sesuatu yang memang diharapkan agar supaya relasi kita dengan mereka yang sudah tidak berada bersama dengan kita itu tetap berjalan. Pasti mereka senang, meskipun tidak bersama-sama dengan kita, tapi cinta kita kepada mereka tidak pernah berubah, persis seperti mereka masih hidup. Maka dengan itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat peringatan atau mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak hanya sebagai suatu tindakan mulia, tapi sekaligus kita diyakinkan bahwa antara kita dengan mereka tetap terjalin suatu komunikasi sebagai umat beriman. Dan semoga doa-doa kita diterima oleh Tuhan, dan apa yang kita harapkan dari doa-doa kita sungguh-sungguh membantu saudara kita yang sudah meninggal agar supaya mereka segera kembali kepada Tuhan. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang Tuhan. Bagi Ibu Maria Teresia yang Mulyani yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, semoga wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang diimaninya memberi jaminan hidup yang kekal kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkannya, semoga senantiasa dianugerahkan ketabahan dan keteguhan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara kita yang telah meninggal dalam Kristus,
Semoga mereka mengambil bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan masuk dalam kemuliaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian yang hadir di sini, semoga kita semakin sadar agar berjaga-jaga dan siap sedia menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan dan intensi kita masing-masing, marilah kita mohon. Demikianlah ya Allah Bapa kami, doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dengarkanlah doa kami ini dan selamatkanlah saudara kami, Ibu Maria, Teresia, Endang Mulyani, serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Karena persembahan. Demi keselamatan Ibu Maria, Teresia, Endang Mulyani yang telah menghadap hadiratmu 1 tahun yang lalu, peliharalah dia pula hidup kami yang saat ini merayakan perjamuan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-mu. Marilah mengangkat hati pada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab di mereka yang menemani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan yang dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau surga, diberkati di antara nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Bapa ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyerah dunia, kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Maria Teresia Inang Mulyani, yang 1 tahun lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan kami.
Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah kami jalan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, rasakan atas saya, tapi sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak menjadi matahari, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang kami bersyukur untuk perjalanan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba Ibu Maria Teresia dan Mulyani dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangannya, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan istirahatlah dia dengan cahaya.
Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai, dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekalian yang Kristi memperingati 1 tahun wafatnya Ibu Maria Teresia yang mulia sudah selesai. Pergi kita Kudus. Amin. teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih atas kajian, terutama buat Romo Sekretaris beliau yang tadi malam masih sakit. Kalau kita lihat di ayat tersebar, kita lihat Romo Sekretaris lagi terus seperti itu. Makanya terima kasih sekali sudah bersedia membawakan misa peringatan 1 tahun Maria. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya
Dan mohon maaf, tapi memang di luar skenario macetnya luar biasa, sehingga kita semua telat, terutama kami, sehingga persiapannya baik. Supaya tidak terlalu lagi, saya mau sharing sedikit tentang Maria. Mungkin saya nggak ngomong banyak, tapi kebetulan saya menyimpan satu surat yang ditulis oleh Maria khusus untuk saya. Perkenankan saya membacanya. My dear husband, halo ya, jangan diketawain ya, aku tulis surat ini. Soalnya disuruh tulis. Ini memang pada suatu event weekend ada acara, dia nulis surat ini. Tapi aku pengen sen tahu, kalau dari dulu pacaran sampai dengan sekarang, cintaku tetap dan bahkan lebih berkembang lagi. Nggak pernah bergabung. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, aku tetap nikmu. Terima kasih, saya telah selalu setia menemani, mendampingi, dan kita telah bersama-sama melewati musim-musim semi, panas, kontok dalam kehidupan cinta kita. Nick ingin selalu ada buat saya, dan saya selalu ada buat Nick selamanya. I always love and proud of you, whatever you are. Love. Ini adalah satu surat yang saya simpan. Ini menunjukkan betapa dalam kehidupan kami, Maria luar biasa mencintai saya dan mencintai anak-anak. Saya pikir dulu waktu baru-baru menikah, saya pernah bilang, aku banyak serikan dia. Padahal dulu saya pernah punya pengen Sembadra, istri yang seperti Sembadra. Dia ketawa aja. Karena apa? Karakter dia itu koleris pop. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan cintanya yang begitu tulus, akhirnya dia bisa menjadi Sembadra. Tapi plus Srikandi di dalam masa saya sulit, masa kita lagi di bawah, dia menjadi Srikandi. Tapi di lain dia, di rumah, dia betul-betul menjadi Sembadra. Jadi ini adalah suatu anugerah yang sangat indah buat kami. Maka semoga hasil ini menjadi pegangan untuk kita semua yang sudah berumah tangga, dan juga menjadi panduan untuk yang akan dan belum berumah tangga. Karena sungguh Tuhan memberikan sampingan, Tuhan memberikan penolong, Tuhan memberikan seseorang yang sekarang saya bisa dalam setahun tidak pernah sekejap pun saya bisa lupa, tidak sekejap pun saya bisa tidak ingat Maria. Karena bayangkan di kamar kita, belanja ingat, di gereja ingat, bahkan kemarin
saya ada bapak di Bintang Kejora. Bayangkan semua waktu kita menjadi tim choice, kita memberikan tim choice, semuanya di sana. Dan sekarang semua itu hanya tinggal tenang. Dan sungguh kenangan itu sangat membuat kita bersyukur. Sebetulnya ada satu video yang kami buat yang menunjukkan betapa Maria sungguh mencintai saya dan anak-anak, dan cintanya sungguh luar biasa, pemberiannya sungguh luar biasa. Nah, itulah yang ingin saya sharingkan. Semoga dengan perayaan peringatan 1 tahun ini, kami semua juga semakin boleh menghayati cinta Tuhan lebih lagi. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi ya, demikian. Ya, sama-sama aja. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Amin.